Ujian bagi nabi yang benar. Di Alkitab, definisi nabi itu adalah hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Seorang nabi bertindak sebagai juru bicara atas nama Allah. Karenanya, seorang nabi itu harus diuji kebenarannya. Apakah dia benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah atau bukan? Dalam Alkitab, Yesus sudah mengamarkan bahwa setelah kepergiannya kembali ke surga, akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya seorang nabi itu harus diuji kenabiannya untuk membuktikan apakah dirinya itu memang seorang nabi yang benar atau bukan. Menurut Alkitab, inilah setidaknya 4 buah ujian bagi seorang nabi untuk membuktikan kebenaran tentang kenabiannya. Yang pertama, seorang nabi yang benar itu bila dirinya bernubuat, maka nubuatannya haruslah digenapi. Yeremia 28 ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ujian yang kedua, pekabarannya harus selaras dengan firman Tuhan. Artinya, apa yang disampaikan atau yang dituliskannya itu tidak bertentangan dengan apa yang dikabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Yang ketiga, pelayanan nabi yang benar itu haruslah menghasilkan buah yang cocok. Artinya, buah pengajarannya itu menghasilkan hal-hal yang baik dan benar. Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ujian yang keempat, nabi yang benar itu akan menceritakan kebenaran tentang inkarnasi Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Melalui beberapa ujian yang harus dilalui oleh seorang nabi yang benar, yang telah dituliskan dalam ayat-ayat Alkitab tadi, sebagai umat Kristen yang berasal dari Allah, karena telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan juga dikaruniai Roh Kudus, seharusnya sudah dapat membedakan mana nabi yang benar dan mana nabi yang bukan berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.